Ayo mulai. Oke, teman-teman, terima kasih banyak karena dikunjungi oleh FNN. FNN itu artinya Forum Nantang-Nantang. Gila. Bukan forum nebeng-nebeng. Nah, itu dia. Oke, sebelum saya mulai, saya mau terangkan dulu itu kalian lihat tanah di situ kan. Jadi saya dapat berita kemarin, memang saya mau digusur dan di situ akan dibangun gedung bertingkat di situ, yaitu kantor sebuah majalah modern. Oh, Majalah. Iya, namanya Forum Keadilan. gua kira beneran. Aduh. Gua kira beneran. Barang ini. Kita amini dulu kan? Kita amini dulu. Amin. Ya itu sebabnya. Oh, gitu. Itu sebabnya bulldosernya sekarang nggak mau lagi nyebrang ke tempat saya. Karena dia nggak tahu bahwa saya ini Dewan Pakar Forum Keadilan. Jadi blessing in disguise-nya itu. Catat lo. Gila. Orang gila. Terus. Oke, jadi ini situasi ini udah tumbuh jadi momentumnya udah dapat, tinggal kita diriin monumen sebetulnya. Jadi monumen untuk yang nanti akan diresmikan, kita akan beri nama apa monumen itu. Yang jelas ada semacam persekutuan keresahan di kalangan penghuni perumahan-perumahan rakyat dan perumahan-perumahan elit bahkan di seluruh Indonesia. Karena saya dapat WA dari segala macam orang yang digusur itu. Jadi ini jadi Titik balik. ya window of vulnerability, jendela kelemahan dari Sentul, yaitu dia membuka gorong-gorongnya sendiri lalu banjir datang. Top. Jadi udah ini mungkin ini semacam jalan dari langit untuk melanjutkan misi perjuangan yang hari-hari ini melemah. Jadi tiba-tiba orang merasa bahwa iya politik itu bukan sekedar soal amandemen, ini soal tanah itu jauh lebih penting sebetulnya karena itu langsung mengikuti basic needs dari rakyat. Karena itu saya dapat undangan macam-macam, bahkan dari luar negeri ada forum yang namanya Persatuan Pengembalian Tanah Rakyat Indonesia, macam-macam forum yang serem-serem namanya itu. Tapi intinya upaya untuk menghasilkan ulang keadilan bisa dimulai dengan mempersoalkan hal yang paling dasar dari keadilan, itu pembagian rata tanah tuh. Kan itu dalil kita kan. Nah orang sering menganggap bahwa saya menyerobot. Nah itu kasus hukum udah selesai kan. Tapi yang sering dilupakan juga, dianggap tanah itu bisa dimiliki. Tanah nggak bisa dimiliki. Tanah itu barang yang udah fix disediakan oleh alam yang hanya bisa dipakai. Jadi nggak ada hak milik tanah. Hak di atas tanah itu ada, namanya hak GB, bahkan hak milik itu bukan hak absolut itu. Karena dia bisa dibatalkan dengan prinsip sosial. Kalau tanah itu tidak punya fungsi sosial, hak miliknya berhenti. Bahkan hak milik harus ada fungsi sosial. Jadi itu yang kita mau bongkar, bukan sekedar hukum positifnya, tapi legal reasoning, philosophical foundation dari yang disebut tanah itu. Apa sih tanah itu tuh? Jadi itu intinya kenapa kemudian saya menganggap bahwa diperlukan satu gerakan politik akhirnya, karena ini bukan soal hukum, ini soal yang dari awal adalah politis. Kalau soal statistik kita udah tahu sama-sama bagaimana mungkin ada satu perusahaan properti menguasai ratusan ribu hektar dan ditelantarkan hanya untuk menunggu momentum sahamnya naik di bursa efek. Nggak bisa begitu. Itu artinya dia berinvestasi untuk akumulasi, bukan untuk distribusi itu. Nah kesalahannya bukan pada pengembangnya, tapi pada si pemberi izin. Padahal sebetulnya tugas negara adalah mendistribusikan, bukan menunggu hasil akumulasi dari properti swasta. Jadi soal-soal fundamental itu mesti kita jelaskan tuh. Karena bahkan wartawan selalu menganggap, lu kan nggak punya hak milik itu. Lo menguasai tanah itu menyebabkan hubungan hukum saya dengan si tanah itu.
Kan itu yang terangkan misalnya oleh John Locke. Ini ada air di situ, kolam itu. Gue ngelemparin di situ aqua, lalu ada aqua itu menumbuhkan habitat baru, ada ikan. Maka ikan itu punya saya karena saya investasikan. Investasi artinya memberi kerja pada objek itu tuh. Jadi saya memberi kerja dengan menanam pohon. Maka secara alamiah hak itu ditumbuhkan oleh saya. Karena itu saya memiliki ini. Washington City punya segini sertifikat, tapi kalau dia tidak menumbuhkan hak dengan cara mengelola yang dalam hukum disebut sebagai penguasaan fisik, itu artinya dia menelantarkan tanah. Yang memang ada salah yang paham tuh. Salah terjemahkan penguasaan fisik seolah-olah kita merebut tanah itu. Bukan penguasaan fisik artinya kita mengolah tanah itu. Itu intinya penguasaan, menggunakan sebetulnya. Yang dalam bentuk bahasa ya memang mesti dikuasai fisik, dikasih pagar segala macam itu. Hal pertama tuh. Hal kedua, akhirnya berhenti itu eskavator itu karena udah masuk ke wilayah high issue itu, high political issue itu. Bukan karena masuk Dewan Pakar ya. Itu faktor picunya tuh ya. Jadi Sentul City sekarang berhenti. Kemarin ada kasus agak lucu tuh si Mandor itu kan kita kenal juga. Dia kan cuma disuruh tuh. Lalu dia bilang bahwa dia dapat waktu ada konferensi pers di sini dia hentikan karena ada permintaan dari pusat supaya jangan lagi mengarahkan bulldozer itu ke tempat Pak Rocky. Karena ada konferensi pers, ada hari Selasa segala macam itu ada rakyat kan. Dia takut nanti di-shoot. Nah itu saya anggap bahwa tekanan pertama berhasil. Jadi dia tahu bahwa ini bukan sekedar soal Rocky Gerung, ini ada soal 90 per 120 kepala keluarga di bawah situ. Ini bawah saya ini ada perkampungan. Nah itu yang kemudian saya kira ada rapat dari Sentul City untuk menghentikan sejenak gitu. Saya nggak tahu ini sejenak apa enggak. Itu fakta di lapangan. Fakta di dalam proses ada pada Haris Asrar. Haris Asrar menerangkan bahwa dia udah kirim surat ke BPN dan BPN mengetahui proses ini sehingga BPN pusat itu saya kira udah menegur BPN Bogor sehingga BPN Bogor nggak mau lagi dikaitkan. Dia limpahkan semua ke pusat. Artinya dia udah tahu bahwa kalau di dia itu dia kena macam-macam gitu. Ketemu batu karang dia. Iya, jadi diambil oleh BPN pusat. Kita nggak tahu bagaimana proses berikutnya, nanti Haris Asrar yang akan beritahu saya nanti. Jadi mungkin hari ini dia ketemu Sofian Jalil. Jadi statusnya sekarang itu di BPN dan bagus betul Taufikul Hadi temannya Hersu kemarin beri semacam konferensi pers yang memang memperlihatkan bahwa hak penguasaan fisik itu mendahului segala macam sertifikat. Karena dengan cara itu kita mengerti bahwa banyak tanah sebetulnya yang dikuasai secara fisik oleh rakyat diolah bertahun-tahun untuk mengisi kebutuhan dapurnya itu tiba-tiba datang hak yang lebih tinggi. Jadi bukan karena haknya lebih tinggi maka dia berhak menggusur, tapi cara dia mendapatkan hak. Kalau dia dapatkan hak itu dengan datang ke saya, oke, ini Pak Rocky kan statusnya garapan, kita mau beli, oke, beli aja. Atau saya mau minta mau bikin redaksi FNN mau pindah ke sini nih, oke, ambil aja, yang nggak akan ada transaksi kan. Tapi kalau dia ingin dia mesti bilang ke saya karena saya yang menempati tempat ini dengan cara legal, ada jual beli. Saya tanya ke kan Sentul City bilang ini lo beli dari maling gitu. Iya. Dia bilang begitu. Iya. Gue bilang dia malingnya kapan? Gue belinya kapan gitu? Setelah gue beli satu detik dia jadi maling mungkin. Iya tapi dia waktu gue beli dia bukan maling. Kan itu soalnya kan. Terus dia bilang dia juga mau pecah belah sebetulnya rakyat. Dia anggap Sentul City bilang rakyat itu nggak usah terpengaruh dengan yang di bagian atas. Mereka itu berdasi gitu. Mana-mana pernah gue pakai dasi. Yang pakai dasi itu Sentul City melulu kan. Dia mau bikin konflik kelas macam itu tuh atau zero konflik kelas tapi nggak berhasil karena akhirnya rakyat baca itu dia datang ke sini. Nggak benar Pak Rocky. Kami nggak beri izin kok. Ngapain Sentul City klaim bahwa kami udah setuju rumah kami digusur? Mana ada orang digusur setuju ya? Justru itu lebih konyol lagi kan, orang digusur tapi setuju pada penggusuran. Goblok gitu kan. Sentul City yang goblok.
Jadi itu keadaan terakhir. Nah, mungkin tinggal tunggu. Saya sih tinggal nunggu tawaran dari Sentul City mau ngapain. Kira-kira dia yang ketakutan kan. Tapi di belakang itu saya nggak punya kepentingan lagi karena ini melibatkan hak rakyat. Jadi bukan saya lagi, saya tetap anggap kalau mungkin saya karena high profile di pers lalu Sentul City takut. Tapi saya sudah melekat dengan rakyat di bawah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak. Tukang ojol juga ya. Ojol segala macam. Jadi jangan bujuk-bujuk saya lagi untuk pisahin dengan yang sana. Kan nanti bisa juga dikirimin lawyer apa Rocky diam aja deh, kita kasih silakan terus itu. Tapi yang rakyat sana dia guseng nggak begitu. Kasih Itu harga namanya khusus. dia mau nipu otak gue ya, padahal gue sering nipu orang. Otak orang. Tapi nggak timbul dan tenggelam bersama rakyat lagi kan? Oke. Yang timbul tenggelam bersama rakyat itu kira-kira tempatnya 500 meter dari saya sebelah sana. Siapa tuh? Siapa tuh? Nggak pukul-pukul meja nanti. Sangat mungkin juga dia kena kasus, tapi karena dia punya kedudukan yang sekarang lagi timbul dan Jadi satu dia waktu nggak juga tenang, tenggelam. jadi dia Ini terkait dengan kegiatan Anda sebagai oposan tidak? Who knows, nggak tahu. Ya, Karena HRS tanahnya juga dikerjain. ya berhak publik anggap itu karena yang diungkapkan pertama kali soal saya yang menolak untuk digusur. Ya. Padahal setelah terbuka baru ketahuan Banyak yang lain. banyak juga. Jadi dia mau coba pisah. 500 meter dari sini itu nomor 2. Jalan nomor 2. Udah nggak usah dibahas itu. Nggak mutu, nggak Dia mutu. udah nggak ada nomor sekarang. Nama kita lupa. Bung Rocky, ini kasus Sentul lawan Rocky ini kan jadi pintu masuk nih. Ada pendapat ini momentum perlawanan terhadap kekuasaan. Loh, gimana nih? Memang itu momentum yang disediakan oleh sejarah dan kita sering kali kaget bahwa sejarah itu punya otaknya sendiri gitu. Namanya historical point of view yang tiba-tiba kita anggap sebagai our point of view gitu. Kan sejarah sering datang ketika kita merasa kelelahan itu, lalu sejarah kasih energi baru. Yang di dalam agama disebut sunatul lah, nggak ada bedanya. Weh, Quran weh. Weh, Quran. Tuh. Apa nih kita apa nih? Kali ini saya lihat Titik apa nih? Quran ini. Oh masih. Aku baca semua baik, Pak. Oh, gabungan. Sabar. Pak Batin, Bro. pimpin Pak. Pegang bro. Pimpin hari ini. Pegang ke Bible. Pegang. Bro, pegang bro kata Pegang, itu. pegang bro. Udah tinggal pakai sarung. Buka tadi. Ah, itu. Wah, Bang Rocky pegang. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Dia kasih tanda. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris, saya baca Bible, saya baca Veda segala macam. Dan di dalamnya saya temukan ada satu dimensi yang tersembunyi, yaitu kalau kita bisa gali keadilan, kita paham tentang alam semesta dan kita paham ketaklukan kita pada yang Maha Kuasa. Masa. Jadi keadilan itu adalah Lihat. jalan semuanya. Ini selain ada stop it, The Iron. ada ini tuh. Surah 37 ayat 25. Oh, Yes. lihat tuh, ada stabilonya, Ada banyak. ada positnya. Berarti ini Ini ada kitab nih. memang dibaca Apa ini. Baca dong. Oh, dahsyat. Surah Ar-Rahman. Surabaya nggak baca satu titik Oke, apa nih? next question. Oke, satu lagi. Satu soal momentum. Memimpin revolusi sosial dengan kasus ini. Karena ini menyangkut banyak orang. Oke, tanyain itu 2 minggu lagi. Soal momentum itu kan harus dijaga, harus Iya. dijaga, harus dipelihara. Gimana nih cara menjaga supaya nggak padam mati api lah gitu? Kan sebetulnya diam-diam udah ada semacam koordinasi Iya. yang sebut aja saya cari istilah supaya agak enak tuh. Komitmen etis itu dulu, komitmen etis bahwa ketidakadilan itu makin merajalela. Dan sebaliknya kemampuan kekuasaan untuk mengucapkan harapan udah hilang ya. Jadi dasar itu yang mengikat kita di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri untuk memulai lagi sesuatu yang tadinya kita anggap wah nggak bisa nih, udah kehabisan energi. Jadi re-energize politik itu terjadi karena kasus-kasus tanah akhirnya meledak lagi di seluruh Indonesia. Jadi momentum perubahan politik dimulai dengan tuntutan keadilan terhadap hak paling dasar manusia, yaitu punya ruang hidup, dan ruang hidup itu dibuktikan dengan tersedianya tanah. Jadi kalau ada slogan dari Sentul kita melawan, oke ya?
Kita nggak akan melawan dari Sentul. Lalu? Kita akan berkuasa dari Sentul. Oke, saya mau tanya ya. Bung Tony mau tanya, Bung Tony. Lebih dulu mereka atau Anda tinggal di sini? Sentul ya, Sentul City itu mereka. Saya itu artinya Seluruh. iya itu maksudnya genealogi dari tanah ini. Jadi tanah ini dari saya baca terakhir tuh verpondingnya tahun 39 itu masih punya orang Belanda segala macam. Lalu diwariskan secara keluarga juga secara penggarap terus menerus nggak putus-putus tuh. Jadi dari tahun 30 saya mewarisi hak itu tuh. Nah Sentul Bagaimana itu. Sentul bisa mendapat? karena itu Sentul datang kapan? Apakah dia didirikan tahun 1937? Kan nggak bisa Sentul. 2 jam lalu belum ada dia. Itu dasar Itu itu. pun sebetulnya pakai skandal kan penguasaannya. Nah kalau soal itu banyak betul skandal. Sentul City. Soal air lah soal. Tapi sekarang yang Jadi tanah ini sudah ada dari tahun 39 sudah atas nama orang tua atau apa? bukan, itu juga karena itu gue sebut bagi genealoginya diterbitkan berdasarkan hukum yang masih Belanda itu. Karena itu gue dapat banyak dokumen yang masih pakai bahasa Belanda itu. Van Appel Agrari, ya apa namanya, kantor Van Agrari, etc. Betalen itu. Iya, Betalen. Betalen. Nah, yang Sonder Betalen adalah Sentul. Oke. Dia memiliki ini Sonder Betalen. Apa lagi betalan? Sonder Betalen artinya Sonder bayar. Oh, Sondel gitu. Betalen. Iya, en beetje on verskalig kalau pakai Yes. bahasa Belanda, en beetje on verskalig, menjengkelkan. Oh. Pordom ya, pordom. Overblomsen. Ah, Bang. Oke. Tanya saja. Nah, ubed dulu. Nah, Bung Rocky tadi sempat menunjukkan bahwa Bung membaca literatur suci ya, Bible, Quran dan lain-lain. Iya, Tentu ada menangkap pesan penting dalam relasi kuasa antara nabi dengan kekuasaan misalnya. Seperti misalnya memahami kisah Musa melawan Fir'aun. Kira-kira konteks itu korelasinya dengan relasi rakyat dengan kuasa dalam kepemilikan tanah. Mungkin Bung Rocky mendapat inspirasi tertentu untuk Pasti itu. Saya membayangkan bagaimana Moses itu meyakinkan rakyat yang udah putus asa bahwa dia tidak sekedar berhadapan dengan raja dengan Firaun, tapi berhadapan dengan ketiadaan harapan itu. Itu penting. Karena itu dia kasih harapan bahwa dia bisa tuntun rakyatnya dia untuk melawan dan keluar dari kekuasaan otoriter itu. Jadi saya bayangkan bahwa semua kekuasaan yang mengalami otoritarianisme itu tidak paham bahwa langit itu memberi hak paling pertama pada manusia, yaitu hak hidup. Dan hak hidup itu artinya hak untuk memiliki tempat dia menghidupi dirinya, yaitu tanah itu. Jadi hubungan antara Tuhan, makhluk dan tanah itu satu nafas. Nah, karena itu nggak boleh diganggu oleh modal. Modal mengganggu hak orang pada tanah itu artinya dia memutuskan hubungan suci antara makhluk dengan Tuhan. Nah, itu. di situ Bung Rocky dalam kisah itu kan ada kisah korun. Dalam konteks hari ini bisa disebut sebagai oligarki. Ya. Apakah posisi mereka bisa kita tempatkan sebagai satu kualitas oligarki yang luar biasa yang mengendalikan menguasai tanah dan lain-lain? Ya, di dalam sistem kefiraunan itu oligarki itu melekat sekaligus pada semacam kepercayaan bahwa dia itu turunan langit itu. Kan itu kan. Nah, oligarki di sini oligarki yang diikat oleh amplop. Jadi lebih mudah kita batalkan yang amplop daripada yang dibatalkan oleh Nabi Musa itu. Yuk kita batalkan. Kita batalkan oligarki. Anda lihat Sentul City ini rejim oligarki atau cuma korporat? Nggak ada corporate di Indonesia yang backgroundnya itu bukan oligarkis gitu. Pasti. Karena kenapa? Karena nggak ada sistem pengawasan. Kita nggak tahu kapan dia dapat sertifikat. Kita nggak tahu ketika ketua BPN siapa dia dapat sertifikat tuh. Yang kita tahu bahwa pemilik Sentul City itu dipenjara oleh KPK karena menyogok Bupati Bogor Yasin, karena itu dia dipenjara. Tapi dapat diskon. Dapat diskon akhirnya tuh. Kenapa Bupati Yasin disogok? Ya karena Sentul City mau tanah. Iya. Kan itu artinya kan soal-soal begitu. Terus sekarang
bekas pimpinan yang memenjarakan si orang itu jadi Pegawai. karyawannya, jadi Iya, pegawainya. karyawannya. Yang sedang diviralkan sekarang, orang mau uji kenapa komisaris KPK ada di Mantan jadi komisioner KPK. mantan komisioner jadi komisaris di Sentul situ. Mungkin ya kita kasih apa namanya benefit of the doubt bahwa sangat mungkin itu soal teknis saja. Tetapi di Indonesia yang teknis itu sebetulnya di belakangnya ada koordinasi politik. Bisa begitu kan? Political analysisnya. Hal yang biasa diterangkan oleh Ubed di depan mahasiswanya tuh. Yang sekarang kita pakai ilmunya. The political economy of Sentul City. Kira-kira begitu kalau ada orang bikin disertasi. Top. Top. Kalau tadi disebutkan